I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Quratul-Nain, NIM B0121035, kelas 5A dari Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema identitas nasional yang berjudul Menghargai dan Menerapkan Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan, yang isinya menjelaskan, menghimbau, serta menghargai tentang cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul. Sebelum kita membahas tentang isi dari pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas artinya harfiah, ciri, tanda atau jati diri. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Dengan demikian, identitas nasional berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang, masyarakat, bahkan suatu bangsa yang digunakan sebagai suatu identitas yang membedakan diri dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk identitas nasional ada 10 diantaranya, yaitu yang pertama bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. 2 bendera negara, sang merah putih. 3 lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 4 lambang negaranya, Garuda Pancasila. 5 semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. 6 dasar falsafah negara, Pancasila. 7 konstitusi negara, UUD 1945. 8 bentuk NKRI, Negara Kesatuan. 9 konsepsi wawasan Nusantara. 10 kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Wah, ternyata ada banyak ya bentuk-bentuk dari identitas nasional. Untuk itu, di sini saya akan membahas salah satu dari identitas nasional, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa nasional Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berawal dari rumpun bahasa Melayu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, adanya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perkembangan dan perubahan suatu bangsa. Perubahan tersebut menyebabkan timbulnya masalah terkait keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Kemudian, masalah yang dimaksud adalah munculnya bahasa gaul di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini ada beberapa contoh penggunaan bahasa gaul yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu santuy, mantul, nongki, jujurli, gemoy, mengoke, dan gabrut. Penyebab maraknya penggunaan bahasa gaul di masyarakat disebabkan oleh rasa bangga dan cinta masyarakat yang kurang terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Kita boleh saja menggunakan bahasa gaul, tetapi tidak menggunakannya sesering mungkin. Jadi kita harus lebih memprioritaskan bahasa Indonesia supaya tidak menimbulkan hal-hal atau dampak yang kurang baik yang timbul dalam identitas nasional bangsa kita. Berikut ada beberapa himbauan supaya kita sebagai warga negara yang baik bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam menggunakan atau menerapkan bahasa Indonesia harus dengan benar sesuai dengan kaidah atau aturan yang sesuai. 2. Adanya himbauan pembinaan dan pembiasaan diri menggunakan bahasa Indonesia sejak dini. 3. Perlu disadari betapa pentingnya mencintai dan menghargai bahasa nasional supaya tetap abadi. Selanjutnya, dampak yang timbul dari penggunaan bahasa gaul sebagai berikut. 1. Turunnya derajat bahasa Indonesia.
2. Keberadaan bahasa Indonesia semakin tergerus sehingga dianggap kuno oleh masyarakat. 3. Menggunakan bahasa gaul akan menghambat komunikasi dengan pihak lain, terutama di pertemuan formal yang sangat diperhatikan etika berbicara dan bahasanya. Itulah beberapa penjelasan materi tentang tugas UAS dengan tema identitas nasional yang berjudul menghargai dan menerapkan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa.